salib Kristus, berdasari iman dan kasih, membangun GKJW. Karena kasih Tuhan kita diselamatkan, dalam kasih Tuhan damai sejahtera. Majulah wanita Kristen dengan panggilan Tuhan, kibarkanlah panji Kristus, Tuhanlah tertamu. Kibarkanlah panji Kristus, Tuhanlah si sertamu. Selamat sore ibu-ibu yang dikasihi Tuhan. Kita patut bersyukur pada petang hari ini kita masih bisa berkumpul dalam kegiatan ibadah wanita, walaupun dalam ibadah ini tidak bisa bertatap muka, kita bisa mengikuti dari rumah kita masing-masing secara online. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita awali dengan doa. Bapa Surgawi yang bersemayam di dalam kerajaan surga, pada petang hari ini kami boleh mengucap syukur kepada Tuhan. Pada saat ini kita bisa bersama-sama untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Karena hanya nama Tuhan saja yang patut dipuji dan patut dimuliakan. Ya Allah, kiranya Engkau berkenan hadir dalam persekutuan ibadah wanita pada saat ini, dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Mari kita puji dengan kidung jemaat. Kita memuji Tuhan dengan kidung jemaat nomor 8, ayat 1 dan ayat yang kedua. Ibu-ibu, mari kita mengakui akan dosa-dosa yang sering kita lakukan dengan kita bersama-sama berdoa. Bapa yang Maha Kuasa, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami menghadap kehadirat-Mu dan mengakui akan segala dosa-dosa kami, baik dosa terhadap orang tua kami, dosa terhadap suami kami, terhadap anak-anak kami, terhadap teman-teman maupun sahabat-sahabat kami. Kami akui dengan jujur ya Tuhan, bahwa kami seringkali memberontak terhadap Engkau.
Ya Allah, dengan rendah hati ampunilah kami, dan pada saat ini kami mau belajar akan kebenaran firman-Mu. Untuk itu ya Allah, hamba-Mu yang Engkau percayakan untuk memampukan kami menyampaikan sabda-Mu dengan tuntunan Roh Kudus. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Haleluya. Amin. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pada saat ini saya mengambil dari Matius 18 ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-20 yang demikian bunyinya. Tentang nasihat sesama saudara. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia dan bawalah 4 mata. Dibawa 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatkan kembali. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah 1 atau 2 orang lagi, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak diasingkan. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soal kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah, atau seorang pemungut cukai. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Dan lagi, aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di surga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam nama-Ku, di situ Aku ada di tengah-tengah mereka. Demikian ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pada petang hari ini. Mari kita sambut firman Tuhan ini dengan kidung jemaat 53, bait yang pertama saja. Tuhan Allah telah berfirman, haleluya, pada umat sabda hikmat, haleluya. Buka telinga hai umatnya, kabar yang baik dengarkanlah. Buka hatimu, Tuhan datang, hai yang beriman. Tuhan Allah telah berfirman, haleluya, pada umat sabda hikmat, haleluya. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, renungan di ibadah wanita pada petang hari ini, ayat yang jadi renungan, saya mengambil dari ayat yang ke-19 dan 20, yang berbunyi demikian. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di surga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam nama-Ku, di situ Aku ada di tengah-tengah mereka. Demikian ayat firman Tuhan pada sore hari ini. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, renungan pada saat ini, bagaimana cara membangun misbah keluarga. Membangun keluarga yang intim bisa melalui misbah keluarga. Ibu-ibu para wanita yang sudah berkeluarga, apakah pernah mengadakan misbah keluarga? Kalau belum, mari kita usahakan. Dengan adanya pandemi COVID-19
kita usahakan untuk melakukan atau mengadakan misbah keluarga. Kita bisa mengadakan misbah keluarga. Misbah keluarga atau MK, yaitu kita mengadakan misbah keluarga atau family altar adalah yaitu persekutuan yang dibangun dalam sebuah keluarga yang dihadiri oleh seluruh anggota keluarga. Yang ada yaitu ayah atau papa, ibu atau mama, dan anak. Apa tujuan dari misbah keluarga? Tujuannya adalah agar ada kesatuan dan persatuan di antara anggota keluarga yang diikat oleh kasih Kristus, serta kehadiran Tuhan sesuai dengan janjinya Tuhan. Di dalam Matius ayat yang ke-19 dan 20 yang kita renungkan ini, satu, Tuhan akan hadir, yaitu mengabulkan permohonan doa anak-anaknya menjadi nyata dalam misbah keluarga tersebut. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, kita ajak anak-anak kita untuk membangun misbah keluarga dapat diadakan 1 atau 2 kali di dalam seminggu dengan berkesepakatan bisa diatur langkahnya sebagai berikut. Langkah pertama, ibu-ibu, menetapkan hari dan jam yang disepakati sesama anggota keluarga. Langkah yang kedua, memulai misbah keluarga sesuai dengan hari dan jam yang telah disepakati dengan penuh kedisiplinan. Yang ketiga, langkah ketiga yaitu acara misbah keluarga ini bisa berupa pujian bersama-sama, lalu dilanjutkan dengan sharing dan pembacaan bagian kitab suci secara teratur, diikuti dengan renungan singkat, lalu diakhiri dengan doa. Langkah yang keempat, setiap anggota diberi kesempatan yang sama, yaitu untuk mengambil bagian tersebut. Misalkan suami atau ayah memimpin doa dan renungan, istri atau mama memimpin pujian, dan anak-anak bisa membaca firman dan memberikan kesaksian atau sharing. Langkah kelima yaitu perlu diciptakan keterbukaan dan kebebasan untuk bersaksi. Apabila kesaksian yang disampaikan menimbulkan ketawa, ya marilah kita ketawa dengan lepas. Dalam misbah keluarga diadakan dengan penuh sukacita, santai, rileks, tidak perlu dengan tegang. Dengan mengadakan misbah keluarga, bisa saling mendoakan dan doa bisa dibagi secara bergiliran. Ayah mendoakan ibu, ibu bisa mendoakan ayah, suami mendoakan istri, istri mendoakan suami, dan anak-anak bisa mendoakan ayah dan ibu. Sebaliknya, ibu-ibu, jika ada hal yang menimbulkan keseriusan, bahkan menyentuh hati, tunjukkanlah dengan sikap hati yang simpati. Ibu-ibu, semoga setiap keluarga bisa mengadakan misbah keluarga, walaupun misalkan seminggu sekali saja, agar di dalam keluarga senantiasa lebih dekat dengan Tuhan dan selalu mengutamakan Tuhan di dalam segala hal. Kiranya Tuhan memberkati. Amin. Ibu-ibu, mari kita mengucap syukur kepada Tuhan yang telah memberkati kita. Berkat Tuhan selalu mengalir dalam hidup kita. Tentu kita juga pada sore hari ini
kita bisa mempersembahkan syukur kepada Tuhan. Dengan dasar persembahan, saya ambil dari Mazmur 50, ayat yang ke-23, yang demikian bunyinya. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuberikan kepadamu. Amin. Kita sambut ibu-ibu dengan Kidung Jemaat nomor 286 bait yang pertama. Sekarang saatnya untuk doa syafaat. Mari kita berdoa, ibu-ibu. Bapa yang penuh kasih, kami mengucap syukur akan kebaikan Tuhan atas segala berkat yang Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Baik berkat kesehatan, keselamatan, dan berkat jasmani rohani. Pada saat ini Tuhan, kami telah mempersembahkan sebagian berkat yang telah kami kumpulkan. Ya Tuhan, terimalah, serta Engkau berkenan menyucikan, sehingga dapat dipakai pelayanan-Mu di gereja kami GKJW Singosari ini. Saat ini Bapa, kami juga berdoa untuk Bapak Pendeta Rudi Sewoyo dalam melayani kami di Jemaat Singosari. Tuhan berkati pelayanannya, kesehatannya, rumah tangganya, kami para majelis, ketua komisi, ketua kelompok, pamong, organis, pandu puji, multimedia, semuanya Tuhan, kiranya Engkau memberkati di dalam pelayanannya. Pelayanannya bisa berjalan lancar dalam melayani Tuhan. Bapa, kami juga berdoa untuk anak-anak jemaat yang saat ini sudah menyelesaikan studinya maupun yang masih mencari sekolah, baik di tingkat SD, SMP maupun SMA. Kiranya berikanlah kemudahan untuk anak-anak jemaat-Mu di dalam mencari sekolah. Tuhan, kami teringat juga untuk anak-anak yang mencari pekerjaan maupun yang mencari teman hidup. Tolong ya Tuhan, siapkanlah untuk anak-anak kami ini dan berikanlah kesabaran untuk mendapatkan pekerjaan atau dalam mencari teman hidup yang dari Tuhan. Bapa Surgawi, kami juga berdoa untuk para adiuswa yang saat ini mengalami sakit penyakit. Ya Tuhan, tolonglah berkati para Bapak Ibu adiuswa ini, kesehatannya, dan hiburlah kiranya tetap setia pada Tuhan. Bangsa dan negara kami juga Engkau berkati, baik para pemimpin kami yang dari atas sampai yang di tingkat RT RW, kiranya dapat menjalankan tugas dengan baik, jujur, adil, dan benar. Para medis yang bertugas untuk melayani para pasien yang Engkau berkati, sehingga banyak para pasien yang disembuhkan melalui kuasa darah Yesus. Demikian Bapa, doa dan permohonan kami, kiranya Tuhan Yesus mendengarkan doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Mari ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, kita memuji lagi dengan Kidung Jemaat nomor 409, bait yang pertama. Yesus kau nakodaku, disambut
Ibu-ibu, mari kita akhiri ibadah wanita pada sore hari ini dengan saat teduh. Berkat damai sejahtera yang dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus kiranya menyertai kita. Amin. Demikian ibu-ibu, ibadah wanita pada petang hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam. Amin.